Halo semua, nama saya Yusuf Zizoki, analis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Kita di sini akan membahas tentang industri menara, di mana kan industri telekomunikasinya kan sedang booming ya. Atau kalau kita lihat kan sekarang lagi karena banyak WFH ini bagus. Apakah ini juga akan berdampak kepada industri menara? Kita akan bahas. Oke, kan banyak ya industri yang terkena dampak negatif kan karena corona ini kan ya, karena semua orang harus bekerja dari rumah. Tapi kalau kita lihat industri telekomunikasi ya malah kebalikannya nih, bagus. Jadi kalau menurut kami apakah industri menara akan kena? Menurut kami tidak. Ditambah pula kalau dilihat-lihat ya, industri menara ini pendapatannya ini kan dari sewa, dan sewanya ini kontraknya long term, artinya 10 tahunan. Sehingga kalau menurut kami apa yang terjadi ataupun kontrak yang sudah ditandatangani di 2019 harus tetap direalisasikan di tahun 2020 ini. Itulah menyebabkan semua operator ketika dia menyewa menara kepada industri menara harus tetap membayarnya. Mau dipakai atau tidak, mereka harus tetap membayar sewa menara tersebut. Dan itulah kenapa seharusnya tidak ada masalah pendapatan dari industri menara. Tapi ada masalah misal ya, kalau misalkan operatornya bangkrut. Nah itu ya kalau menurut kami kalau operatornya bangkrut ya mau tidak mau pendapatannya akan turun. Tapi apakah pendapatan ataupun operator ini akan ada yang bangkrut sekarang? Kalau menurut kami malah tidak. Kalau dilihat ya big three dari operator kita kan ada Telkom, ada XL, ada ISAT ya, tiga-tiganya ratingnya bagus. Ya rating obligasinya bagus, sehingga dengan demikian seharusnya sangat kecil kemungkinan bagi mereka bangkrut dekat-dekat ini ataupun ya, di tahun ini tidak ada ataupun kecil lah kemungkinannya. Jadi kalau menurut kami secara pendapatan tidak ada masalah bagi industri menara untuk tetap mendapatkan pendapatan kontrak sewa menaranya daripada atau dari operator-operator. Oke, ketersediaan bahan baku. Ya, menara dibangun dari baja. Ya, jadi yang dibutuhkan memang harusnya baja. Dan apakah di Indonesia banyak baja? Banyak. Jadi tidak ada masalah untuk si industri menara ini. Memang banyak juga industri ataupun baja ini datangnya dari Cina banyak. Tapi kalau kita lihat kembali, ya emiten-emiten menara mendapatkan vendornya ini secara lokal. Jadi seharusnya tidak ada exposure penutupan impor dari Cina ataupun dari negara-negara lain terhadap pembangunan menara-menara telekomunikasi punyanya industri menara ini. Ketika sedang social distancing seperti ini kan kalau kita lihat memang penggunaan dari internet sangat masif ya. Orang kerja dari rumah, kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, sehingga kelihatannya operator butuh kapasitas data yang sangat tinggi. Itulah kenapa kesannya sekarang memang perlu ekspansi dari mereka untuk memperluas jaringan dan juga memperbesar kapasitas data. Dan itulah terkesannya membutuhkan banyak menara. Tapi kalau kita balik, artinya ketika pertanyaannya diubah menjadi setelah COVID ini selesai, apakah butuh banyak lagi kapasitas data seperti sekarang? Itu yang pertanyaan yang harus dijawab. Makanya kita flashback dulu ke Januari 2020 di mana sebelum ada COVID ini beredar di Indonesia, kalau kita lihat pertumbuhan data ataupun internetnya ini cukup besar di Indonesia ya, secara year on year ini naik 17%, dan juga walaupun penetrasi dari internet ini baru 64% dari total populasi kita, jadi masih ada ruang untuk ekspansi lagi. Terlebih sekarang kan kalau dilihat trennya memang makin banyak makin memerlukan internet, di mana semua orang ataupun masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia ya 99% dari mereka semua menggunakannya untuk menonton video. Oke, dengan demikian ada atau tidaknya COVID di Indonesia memang operator membutuhkan ekspansi, sehingga kebutuhan akan menara itu sangat tinggi. Jadi ini akan menguntungkan bagi industri menara dan kami yakin industri menara akan tetap ekspansif. Apalagi kalau kita lihat ya, XL dan ISAT ini sedang mau mengejar dari Telkomsel, artinya memang ketersediaan jangkauan ini kalah dari Telkomsel, otomatis mereka berdua XL dan ISAT
saat ini sedang mengenjot ataupun memperluas jangkauannya, itulah membutuhkan banyak lagi jaringan, ditambah juga fiber optik yang menjadi add-on revenue daripada perusahaan-perusahaan menara ini. Dirubah targetnya tidak, karena kami merasa ini akan inline dengan target kami, sehingga pendapatan baik tebik ataupun tower yang menjadi emiten-emiten menara yang di cover oleh SSI tidak terlalu banyak perubahan, sehingga kami pikir dengan demikian kita masih yakin lah tahun ini akan achieve target dari SSI. Resiko ya tetap tentu saja ada ya. Yang pertama kalau dilihat adalah resiko sistematis, di mana memang ketika ESG sekarang ini kejatuhan cukup tinggi ya kemarin, itu menyebabkan industri menara juga ikutan turun. Walaupun terlihat sendiri kan secara fundamental tidak terlalu berpengaruh kan. Itu kenapa? Karena juga kalau kita lihat betanya sendiri dua-duanya positif, baik tebik ataupun tower positif, sehingga itulah menyebabkan ketika ESG-nya turun ya secara mau tidak mau kedua-duanya turun, tapi secara fundamental tidak terlalu pengaruh, sehingga harusnya resiko ini bisa diminimalisir dengan kita belinya untuk long term. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah resikonya adalah suku bunga. Ya misalkan suku bunganya ini naik kencang, ya ini akan berpengaruh kepada kedua emiten ini ataupun industri menara secara keseluruhan. Kenapa? Kalau kita lihat ini kultur utama dari industri menara, mereka ini capital extensive, artinya memang membutuhkan modal yang cukup besar, dan modal yang paling besar bisa didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari pendanaan eksternal ataupun pinjaman perbankan atau obligasi, dan itulah ketika suku bunganya naik, mau tidak mau cost of fund-nya juga naik, ataupun pembayaran bunganya pun naik. Jadi inilah yang ditakutkan ya. Secara umum seharusnya dengan kondisi seperti ini, yaitu dua resiko itu yang harus diperhatikan oleh investor. Oke, di coverage Samoa Sekuritas Indonesia, tim research kami mempunyai coverage-nya ada dua emiten menara di dalamnya, yaitu satu TOWR atau PT Sarana Menara Nusantara, dan satu lagi TBIG, yaitu Tower Bersama Infrastruktur. Dari keduanya sebenarnya cukup bagus karena dua-duanya memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi ataupun yang paling tinggi di Indonesia. Tapi di antara keduanya ya kami memilih TOWR sebagai saham andalan kami dengan PE yang lebih rendah daripada TBIG dan target price yang memungkinkan dia masih bisa naik di atas 15%. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Happy investing semua.